Ini minggu lalu itu naiknya signifikan banget dan mungkin udah banyak orang yang nggak terlalu peka dengan saham ini dan tiba-tiba kaget ya, saham itu naik signifikan, itu adalah Unilever ya. Di mana kalau misalnya my friends lihat kemarin kenaikannya sangat-sangat signifikan banget. Di mana kalau misalnya kita lihat dari kenaikan kemarin harga saham itu banyak ekspektasi yang bermunculan, "Oh ya Unilever-nya nih udah balik positif nih, performanya sudah balik lagi seperti kayak sedia kala." Jadi ini yang mau kita bahas. Jadi sebenarnya kalau misalnya my friends lihat kenapa sih pasarnya itu memberikan respon yang positif, salah satu yang bisa menjelaskan adalah laba yang dihasilkan sama Unilever ini di atas ekspektasi dari sisi kita ya, dari sisi Maybank di atas ekspektasi, dari sisi konsensus pun juga di atas ekspektasi konsensus. Jadi kalau misalnya my friends dengar konsensus itu maksudnya apa sih? Konsensus di sini maksudnya adalah ketika para analis atau pasar lah kalau saya boleh bilang ya, rata-rata analis ini bilangnya apa sih? Oh ada yang bilang naik, ada yang bilang turun, tapi secara rata-rata let's say misalnya, oh ya kira-kira labanya 1 triliun. Tiba-tiba dia rilis labanya 1,1 triliun. Itu artinya di atas konsensus. Nah, ketika perusahaan yang sudah tidak terlalu ibaratnya ekspektasi udah nggak terlalu tinggi, pertumbuhan juga diragukan, tiba-tiba dia beat expectation, itu biasanya akan memberikan suatu warna baru lagi. Jangan-jangan emang dia sudah mulai berubah nih. Jangan-jangan emiten ini sudah benar-benar mau berubah jadi lebih positif. Nah, saya mau coba bahas poinnya di sini yang mungkin my friend bisa lihat bahwa benar memang dari sisi labanya si Unilever, kalau misalnya dilihat secara estimasi itu di atas estimasinya kita dan juga di atas estimasinya konsensus. Jadi biasanya kan kalau misalnya kuartal 1 tuh ya 25% lah kalau kita boleh bilang inline atau sesuai dengan ekspektasi. Tapi ini dengan dibandingkan dengan Maybank 34% dan sesuai dengan konsensus 32%. Jadi di atas. Tapi yang memang belum sepenuhnya itu tanda kutip benar-benar meyakinkan itu adalah dari sisi salesnya. Jadi kalau my friends lihat di kuartal 1 2025 dibandingkan kuartal 1 2024 salesnya itu masih turun minus 6%. Ya kalau kita bandingkan dengan kuartal 4 2025 ya memang naiknya signifikan tapi itu low base banget gitu. Jadi kita nggak bisa jadikan acuan ya. Jadi kalau dilihat dari sini memang ini sepenuhnya karena memang ada perubahan dari sisi margin Unilever ini sendiri. Pertanyaannya adalah kenapa salesnya dibandingkan tahun lalu atau kuartal 1 2025 dibandingkan kuartal 1 2024 ini turun? Karena ada beberapa hal. Masalah dari sisi struktur harga di distribusi, distributor ya yang lagi dirapikan sama mereka tuh lagi clearance juga nih dari sisi inventory mereka. Jadi kalau nanti kita akan mendengar Unilever di kuartal kedua laporan keuangannya rilis itu estimasi di bulan Juli, nanti salesnya mulai membaik dan net profitnya mulai stabil. Nah ini bisa jadi mungkin tanda-tanda kebangkitannya Unilever ya setelah bertahun-tahun mungkin udah terlalu lama dia berada di nggak menarik lah secara performa, bisa jadi mulai berubah nih. Ini akan kita lihat nanti di bulan Juli. Plus juga, my friends harus lihat bahwa di keadaan sekarang Unilever itu memberikan potensi dividen yield sekitar 6-7%. Plus kalau nanti spin-off bisnis dari sisi ice cream itu berhasil, itu akan ada tambahan dividen yield lagi kurang lebih sekitar 6-7% lagi. Jadi memang ada double nih potensi dari arah sana. Meskipun kalau yang untuk ice cream ini nggak akan dibagian dalam waktu dekat ya, kalau sudah terjadi ya, kemungkinan besar di Desember 2025. Jadi itu kurang lebih cita si Unilever. Kalau seandainya saya belum punya Unilever, kemarin naik kencang, apakah saya harus ngejar harga sekarang? Ada baiknya tunggu terlebih dahulu, nggak usah tergesa-gesa. Nanti kalau terjadi koreksi, nanti kita cek lagi secara teknikalnya sudah oke, mungkin my friends bisa masuk ketika terjadi koreksi ya di Unilever. Kalau sekarang ini harganya sudah price in, ceritanya sudah keluar semua, ada baiknya agak lebih baik menunggu supaya risiko itu lebih kecil. Itu dari sisi Unilever.